Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Warganet, netizen yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu pengalaman nyata yang setiap kita rasakan ketika kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan adalah perasaan selalu Allah melihat kita. Kita tidak rela di siang hari bulan Ramadan ada sebutir nasi masuk ke dalam mulut kita. Kita tidak rela ada setetes air masuk ke dalam tenggorokan kita. Kita tidak rela ada makanan sedikit pun masuk ke dalam tubuh kita meskipun tidak ada yang tahu. Tetangga tidak tahu, keluarga tidak tahu, teman-teman tidak ada yang melihat, bahkan anak istri kita tidak menyaksikan. Tapi kita tidak rela. Kenapa? Itu muncul dalam perasaan kita, muncul dalam kesadaran keimanan kita. Karena pada saat itu kita yakin walaupun tidak ada yang melihat, tapi Allah tahu apa yang kita lakukan. Nah, kesadaran inilah yang disebut dalam konsep al-ihsan yang ada di dalam hadis Nabi SAW. Di situ disebutkan ihsan itu adalah an ta'budallaha ka'annaka tarah. Hendaklah kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Kamu melihat Allah. Fa illam takun tarahu, jikapun kamu tidak bisa melihat Allah, milikilah kesadaran fa innahu yaraka, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kamu, melihat kita semua. Inilah kesadaran yang sangat luar biasa yang hadir pada siang hari bulan Ramadan. Nah, kesadaran ini seyogianya ada dalam seluruh bulan, dari bulan Muharram sampai bulan Sya'ban. Seharusnya kesadaran ini ada. Kesadaran bahwa kita dilihat oleh Allah, kesadaran bahwa kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebut dengan muraqabatullah. Selalu merasa diawasi oleh Allah. Yang seharusnya ada di sepanjang bulan, di setiap tempat. Bukan hanya ketika di masjid, tapi di pasar, di jalan, dimanapun kita berada, kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Begitulah yang disebutkan dalam surat Al-Fajr ayat 14. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu Allah Subhanahu wa ta'ala niscaya mengawasi kamu, niscaya melihat dan menyaksikan kamu. Ada kata sesungguhnya, ada harfu taukid untuk menghilangkan keraguan, agar setiap kita tidak ragu dengan ayat itu bahwa Allah melihat kita. Ini kesadaran yang harus muncul. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja dan kapan saja. Sepanjang jalan hidup kita, kita bertakwa kepada Allah karena Allah selalu menyaksikan kita. Bahkan bukan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam surat Qaf ayat 18 disebutkan ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada kalimat yang keluar dari lisan kita, tidak ada ungkapan yang keluar dari lidah kita, yang keluar dari mulut kita, kecuali ada yang mencatatnya dari para malaikat. Kalimat-kalimat yang baik yang memotivasi orang lain untuk melakukan kebaikan-kebaikan, maka kalimat itu akan tercatat dan membuahkan pahala yang begitu besar. Seperti disebutkan dalam hadis, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Siapa yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain dengan nasihat-nasihatnya, dengan petuah-petuahnya, kemudian orang lain mau melakukan apa yang dia sampaikan, apa yang terjadi? Allah akan berikan ganjaran kebaikan yang sama kepada orang yang menyampaikannya itu tanpa mengurangi pahala yang Allah berikan kepada yang melakukannya. Maka ini sangat luar biasa. Malaikat mengawasi apa yang terucap dari lisan kita. Sebaliknya kalau kalimat-kalimat yang keluar dari lisan kita adalah kalimat penghinaan, kalimat yang merendahkan, kalimat yang penuh dengan cacian, maka kalimat itu
akan dicatat oleh para malaikat dan akan memberatkan timbangan keburukan kita, akan memperberat jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya Allah Subhanahu wa taala yang memantau kita, malaikat-malaikat mengawasi sampai lisan yang keluar, kalimat yang keluar dari lisan kita. Padahal ada ungkapan lidah daging tak bertulang. Apa maksudnya? Itu satu ungkapan betapa sulitnya kita mengontrol lisan kita. Kalau mengontrol tangan lebih mudah karena ada daging, ada tulang. Mengontrol kaki lebih mudah, ada daging, ada tulang. Tapi lisan dia tidak punya tulang. Maka kadang-kadang kita akan bilang maaf keceplosan, maaf tidak sengaja. Ungkapan-ungkapan yang menunjukkan betapa sulitnya kita mengontrol lisan. Dan pada saat yang sama, malaikat mengawasi sampai apa yang keluar dari lisan kita. Hidup kita diawasi oleh Allah, hidup kita diawasi oleh para malaikat. Bahkan di dalam surat Al-Zalzalah ayat 4, di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu, pada hari akhir nanti, apa yang akan terjadi? Bumi di mana tempat kita hidup di atasnya, di mana kita berjalan, di situ kita akan selalu bersama dengan bumi. Nanti di hari akhir bumi akan bercerita, tuhaddis. Bumi akan menyampaikan akhbaraha, apa yang ada di atasnya selama dalam kehidupan kita. Kabar-kabar tentang cerita kita, kisah hidup kita akan diceritakan oleh bumi di hadapan Allah. Ketika banyak kebaikan yang kita lakukan di atasnya, kita bangun pesantren, kita bangun majelis taklim, kita bangun tempat-tempat kebaikan, memotivasi orang lain, maka bumi akan bercerita tentang kebaikan kita. Sebaliknya, bumi yang di atasnya dibangun tempat-tempat maksiat, tempat-tempat keburukan, bumi juga akan menceritakan keburukan yang dilakukan oleh manusia yang ada di atasnya. Pada hari ini, bumi tidak bisa menolak apapun, tapi nanti di akhirat bumi akan menceritakan semuanya. Bahkan netizen yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita punya anggota badan, kita punya tangan, punya kaki. Hari ini semuanya nurut kepada kita. Apa yang kita hendak lakukan dengan tangan kita, tangan nurut. Kemana kita melangkah, kita ingin pergi, kaki kita tunduk melakukan apa yang kita minta. Tapi nanti di hadapan Allah disebutkan dalam surat Yasin ayat 65, al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari akhir nanti Allah SWT akan membungkam mulut-mulut kita. Lisan kita keluh, tidak bisa berbicara. Allah bungkam mulut kita, gak lagi bisa ngomong. Kemudian apa yang terjadi? Anggota badan mana yang berbicara? Wa tukallimuna aydihim. Tangan ini nanti akan bercerita tentang kita, kebaikan yang kita lakukan, infak, sedekah, membantu orang lain dengan tangan kita selama kita hidup di dunia. Maka tangan akan bercerita tentang kebaikan yang kita lakukan. Tapi tangan yang melakukan keburukan selama di dunia, ada tanda tangan mengambil hak orang lain jutaan, miliaran, triliunan. Tangan nanti akan bercerita tentang kita. Wa tashhadu arjuluhum. Kaki-kaki kita juga akan memberikan kesaksian. Mana tempat yang lebih banyak kita kunjungi? Kita ajak kaki kita melangkah ke rumah Allah setiap datang, panggilan salat 5 waktu. Nanti kaki akan cerita di hadapan Allah. Tapi kaki-kaki yang melangkah ke tempat maksiat, dia juga akan menceritakan tentang keburukan kita di hadapan Allah. Bima kanu yaksibun, mereka akan menceritakan tentang apa yang kita lakukan selama hidup di dunia. Betapa seperti itulah hakikatnya. Bukan hanya di siang hari bulan Ramadan kita memiliki kesadaran merasa diawasi oleh Allah, tapi seharusnya sepanjang hari, sepanjang bulan, dan sepanjang tahun, sepanjang hidup kita semua. Allah mengawasi kita, malaikat mengawasi kita, bumi akan bercerita tentang kita, bahkan anggota badan kita akan bercerita tentang apa yang kita lakukan selama hidup di dunia. Karena itu tidak ada yang lain, kita ikuti apa yang Allah minta.
hidup kita manusia seperti ikan dalam akuarium, semuanya transparan, semuanya terlihat jelas, tidak ada yang tertutup, tidak ada yang terhijab antara kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah hadirkan perasaan ini di sisa hidup kita, bahwa kita selalu merasa diawasi, dilihat, disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga yang ingin kita lakukan hanya kebaikan, amal soleh, dan ketundukan kepada Allah semata. Jazakumullah khairan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.